Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perayaan hari Minggu. Banyak orang yang mengatakan bahwa perayaan hari Minggu adalah perayaan Hari Dewa Matahari ataupun perayaan pagan. Benarkah demikian? Seperti kita ketahui, banyak orang beranggapan bahwa perayaan hari Minggu berasal dari penyembahan Dewa Matahari ataupun ritual pagan. Tentu saja anggapan seperti itu perlu dijawab agar kita tidak gagal paham. Pertama yang perlu dilakukan adalah diberikan penjelasan mengapa perayaan umat Kristiani dilakukan pada hari Minggu. Pertama, perlu kita ketahui bahwa semua nama hari diambil dari nama dewa-dewi. Misalnya, Senin diambil dari nama Diana, Selasa diambil dari nama Mars, Rabu diambil dari nama Merkurius, Kamis diambil dari nama Jupiter, Jumat diambil dari nama Venus, Sabtu diambil dari nama Saturnus, dan Minggu diambil dari nama Apollo. Nah, jika kita beribadah pada salah satu dari ketujuh hari itu, pertanyaannya apakah itu berarti bahwa kita menyembah salah satu dari dewa-dewi itu? Tentu saja jawabannya tidak. Sama sekali tidak ada hubungannya antara ritual keagamaan dengan penyembahan dewa-dewi. Jika kita mengatakan bahwa perayaan hari Minggu merupakan penyembahan terhadap salah satu dewa atau dewi, itu sama saja kita mengatakan bahwa semua agama menyembah dewa-dewi. Sebab semua agama beribadah pada salah satu dari ketujuh hari yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kebangkitan Yesus dari kematian terjadi pada hari pertama setelah hari Sabat, sebagaimana disebutkan dalam Injil Markus 16 ayat 2, ayat 9, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1. Selain itu, Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang menuju Emmaus dan kepada ke-11 rasul juga pada hari Minggu, sebagaimana disebutkan dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 36 dan Yohanes 20 ayat 19. Ketiga, bila kita menelusuri kebiasaan para rasul, kita akan menemukan bahwa mereka berkumpul dan berdoa setiap hari, termasuk hari Minggu. Setiap kali mereka berkumpul dan berdoa, mereka selalu memecah-mecahkan roti sebagaimana pesan Yesus kepada mereka. Hal ini kita dapat baca dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Dengan demikian, kita menemukan bahwa para rasul tidak pernah memerintahkan supaya beribadah hanya pada hari Sabat. Nah, perayaan hari Minggu sebagai hari Tuhan juga diteguhkan oleh kesaksian bapak-bapak gereja. Pertama adalah dari Santo Ignatius yang berasal dari Antiokhia atau disebut sebagai Ignatius dari Antiokhia yang hidup tahun 35 sampai 107. Dalam suratnya kepada jemaat di Magnesia, ia mengatakan, jika mereka yang hidup di keadaan dahulu harus datang menuju pengharapan yang baru, dengan tidak lagi menerapkan hari Sabat, tetapi melestarikan hari Tuhan. Pada hari hidup kita telah muncul melalui Dia dan kematiannya. Misteri itu yang darinya kita menerima iman kita, dan di dalamnya kita berteguh agar dapat dinilai sebagai para murid Kristus, pemilik kita satu-satunya. Bagaimana mungkin kita dapat hidup tanpanya, sedangkan faktanya para nabi juga sebagai para muridnya di dalam roh Tuhan menantikan Dia sebagai pemilik. Dalam surat Santo Ignatius yang berjudul To the Magnesians,
Kemudian dari kesaksian Bapak Gereja yaitu Justinus Martir dikatakan demikian, pada hari yang disebut hari Minggu, semua yang hidup di kota maupun di desa berkumpul bersama di satu tempat, dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan sepanjang waktu mengizinkan. Lalu ketika pembaca telah berhenti, pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata pengajaran dan mendorong agar dilakukan hal-hal baik tersebut. Lalu kami semua berdiri dan berdoa. Dan seperti dikatakan sebelumnya, ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa, dan pimpinan selanjutnya mempersembahkan doa-doa dan ucapan syukur, dan umat menyetujuinya dengan mengatakan amin. Dan lalu diadakan pembagian kepada masing-masing umat dan partisipasi atas apa yang tadi telah diberkati, dan kepada mereka yang tidak hadir, bagiannya akan diberikan oleh diakon. Kemudian Santo Hieronymus yang hidup tahun 347 sampai 420 mengatakan demikian. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Hari itu adalah hari umat Kristen. Itu adalah hari kita. Kemudian Santo Agustinus mengajarkan tentang hari Minggu sebagai hari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan juga telah menempatkan materainya pada harinya, yang adalah hari ketiga setelah sengsaranya. Namun demikian, dalam siklus mingguan, hari Minggu adalah hari ke-8 setelah hari ke-7, yaitu hari setelah hari Sabat dan hari yang pertama dalam minggu. Sejauh ini kiranya jelas bagi umat Kristiani bahwa perayaan hari Minggu sesuai dengan ajaran para rasul dan para bapak gereja dan juga kitab suci. Ajaran tersebut mempunyai dasar dan landasan Alkitabiah yang tak terbantahkan oleh siapapun. Perayaan hari Minggu adalah perayaan Kristiani yang telah memperoleh kemenangan atas maut dan menjadi ciptaan baru seperti sejak semula ketika Allah menciptakan. Demikianlah pembahasan kita dan salam sejahtera untuk kita.